Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Alfaris dari kelas 17-2B25 dengan NIM 17220014 dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng, Jakarta Barat. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah karakter building dengan dosen pembimbing Bapak Wangsit Supeno MM. Ini adalah artikel saya yang berjudul Keprihatinan Bangsa tentang Bencana Alam. Artikel ini saya mengambil dari beberapa sumber daftar pustaka. Yang pertama dari bpbd.grobogan.go.id, yang kedua databox katadata.co.id, yang ketiga jurnal Geodika Vol 3, yang keempat jurnal Mengelola Risiko Bencana di Negara Maritim Indonesia, yang kelima lipi.go.id. Berikut adalah PowerPoint yang saya buat. Keprihatinan bangsa tentang bencana alam. Tugas kuliah mata kuliah karakter building dosen pembimbing Bapak Wangsit Supeno MM. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, di antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Tanah air Indonesia adalah daerah yang rawan bencana alam. Akhir-akhir ini bencana itu melanda Indonesia sebagai penduduknya. Kita harus waspada dan peka terhadap lingkungan. Berdasarkan data World Risk Report 2018, Indonesia menduduki urutan ke-36 dengan indeks risiko 10,36 dari 170 negara paling rawan bencana alam di dunia. Kondisi tersebut disebabkan oleh keberadaan Indonesia secara tektonis yang menjadi tempat bertemunya 3 lempeng tektonik dunia, Eurasia, Indo, Australia, dan Pasifik. Secara vulkanis sebagai jalur gunung api aktif yang dikenal dengan cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Latar belakang terjadinya bencana alam. Pertama, akibat peristiwa alam. Terjadinya bencana alam tanpa campur tangan manusia, contohnya tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Yang kedua, akibat ulah manusia. Terjadinya bencana alam karena aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan lain sebagainya. Menurut Asian Disaster Education Center 2003 yang dikutip Wijayanto 2012, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat. Sebagai material dan lingkungan alam, di mana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 3.531 peristiwa bencana alam di Indonesia sepanjang tahun 2022. Bencana yang paling banyak terjadi pada tahun 2022 adalah banjir, yakni 1.524 kejadian. Provinsi yang paling sering mengalami bencana alam pada tahun 2022 adalah Jawa Barat, yakni 823 kejadian. Diikuti Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 486 dan 400 kejadian. Dampak bencana alam. Dampak negatif diantaranya kerusakan infrastruktur, wabah, penyakit, permasalahan sosial, dan ekonomi. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, bencana alam dalam skala besar berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi.
Pencegahannya, untuk menghindari bahaya bencana alam, dapat dilakukan dengan memberikan peringatan sedini mungkin pada orang-orang yang tinggal dan berada di sekitar pantai, pegunungan, atau gunung api, dan tebing-tebing. Manusia hanya bisa berupaya mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan dengan memantau perkembangan dan segera melakukan evakuasi ketika bencana terjadi. Pencegahannya, mencegah banyaknya korban sebelum dan selagi bencana dapat dilakukan melalui pelatihan dan simulasi untuk menangani situasi yang terjadi di saat bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menampilkan sedikit video tentang bencana alam. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Video tadi yang tersebut diambil dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Waktu yang saya butuhkan untuk membuat artikel ini adalah sekitar 2 mingguan untuk mencari data-data untuk artikel, PowerPoint, dan mencari video referensinya. Manfaat yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah kita bisa mengurangi terjadinya bencana alam. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, kali, atau saluran irigasi lainnya, agar tidak terjadi banjir, dan kita bisa mengetahui cara pencegahan dini sebelum terjadinya bencana alam. Sekian presentasi dari saya hari ini. Semoga kalian semua dapat mengambil manfaat dari tema artikel saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.